Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dalam acara jalan-jalan sore atau ngabuburit di Ancol. Kenapa masih di Ancol? Karena Ancol ini sangat luas banget guys. Nggak cukup kita bikin video satu saja untuk bisa menjelajahi Ancol ini. Dan bahkan saya yakin jika teman-teman kesini nggak cukup satu hari untuk bisa menjelajahi Ancol ini saking luas dan banyaknya fasilitas yang tersedia. Paling-paling juga kalau saya datang ke sini tuh biasanya paling bisa menjelajah dua lokasi saja karena memang sangat luas banget. Pantainya aja ada banyak banget guys, ada pantai Festival, ada pantai Indah, ada pantai Laguna, ada pantai Beach Pool, ada pantai Kids nih yang sekarang ini yang sedang saya jalan di sini tuh pantai Kids karena memang pantai ini aman untuk anak-anak karena tidak terlalu dalam. Ada juga pantai Karnaval guys. Pantai Karnaval itu pantai yang dekat dengan sirkuit Formula E. Lokasinya berada di ujung sana guys. Nah itu pantai Karnaval, jadi dekat situlah posisi sirkuit Formula E yang kita tunggu-tunggu tuh guys. Buat rekan-rekan juga yang pengen tahu perkembangan sirkuit Formula E, boleh lihat di video-video saya guys. Dan buat sobat-sobat YouTube yang baru mampir di channel ini, kalau boleh silahkan subscribe channel ini agar rekan-rekan mendapatkan video-video terbaru mengenai perkembangan kota Jakarta, menjelajah kota Jakarta dan melihat kemajuan-kemajuan di Jakarta yang semakin hari semakin banyak perubahan, semakin banyak perkembangan, semakin banyak kemajuan, dan tentunya kita bersyukur kota kita terus berbenah untuk semakin baik, semakin maju, dan semakin memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya tentunya. Kalau kita lihat Ancol yang sekarang ini, sebenarnya Ancol ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya Ancol ini merupakan kawasan pemukiman elit untuk orang-orang Belanda yang kaya raya. Dan sebagian dari kawasan Ancol ini tuh guys, dulunya masih banyak rawa-rawa dan hutan, dan sebagian menjadi pemukiman elit bagi para orang-orang Belanda yang kaya raya dulu yang bermukim di Jakarta yang masih dulu tuh disebut Batavia. Jadi di kawasan Ancol ini tuh guys, dulu banyak sekali monyet, banyak kera karena ini masih berupa hutan dulu sebagiannya guys. Kawasan Ancol ini tuh udah dihuni sejak abad ke-17 oleh warga-warga Belanda yang kaya raya, dan kawasan Ancol ini juga dari dulu sudah menjadi tempat wisata pantai guys. Jadi selain tempat hunian juga menjadi tempat wisata. Namun semua itu berubah saat negara api menyerang guys. Cie, negara api. Serius-serius. Jadi semua itu berubah saat wabah malaria merebak di Ancol ini pada abad ke-19. Oleh karena wabah malaria yang merebak dulu di kawasan Batavia dan terutama di kawasan Ancol ini dulunya, Gubernur Hindia Belanda dulu tuh menginstruksikan agar orang-orang Belanda meninggalkan tempat ini, dan bangunan-bangunan yang ada di Ancol ini dulu bangunan-bangunan milik Belanda seperti villa-villa mewah, perumahan-perumahan mewah itu diinstruksikan untuk dihancurkan guys. Ya saking menakutkannya mungkin dulu malaria itu guys, makanya sampai rumah-rumahnya dihancurkan. Mungkin ya kayak sekarang ya, mungkin mereka menganggap tuh sebagai wabah virus yang sangat berbahaya. Karena memang ya malaria itu cuma ada di negara-negara tropis. Kalau di negara-negara kutub itu malaria itu nggak ada guys, karena nyamuk malaria itu cuma hidup di negara-negara tropis seperti negara kita salah satunya. Sejak peristiwa malaria tersebut dan Ancol ditinggalkan, sejak saat itu berubahlah Ancol ini menjadi hutan lagi guys. Semakin banyak monyet dan kera yang ada di Ancol ini.
dan kekuasaan berganti pada waktu itu Jepang menguasai Indonesia. Kawasan Ancol ini dijadikan sebagai tempat eksekusi bagi para orang-orang yang menentang pemerintahan Jepang di Indonesia dulunya, khususnya di Jakarta. Dan banyak juga orang-orang Belanda yang dieksekusi oleh Jepang di Ancol ini guys. Dan di ujung sana tuh ada Ereveld Ancol atau kuburan bagi orang-orang yang meninggal pada Perang Dunia Kedua guys. Jadi di ujung sana tuh ada Ereveld. Rekan-rekan kalau datang ke Ancol bisa melihat kuburan saksi sejarah dari korban-korban perang pada Perang Dunia Kedua. Di sini ada sesuatu yang agak menarik tuh di depan ini. Apa nih ya? Oh, information. Apa nih ya? Papan information tapi bukan papan. Beton kali ya? Beton apa besi nih? Oh, jadi kalau kita mau tahu tentang informasi itu bisa melihat di sini. Dari tadi saya lihat ada nih begini berdiri-berdiri, ternyata di beberapa titik dibuat ya. Nah, ini apa lagi nih? Ini kayaknya gajah ya kalau nggak salah ya. Ini kayaknya dari logam ya. Ini gajah, mungkin dari simbol-simbol kerajaan apa gitu, saya kurang tahu guys. Nah, kalau ini, oh ini dari lompat batu Pulau Nias nih. Kalau ini ya saya tahu nih. Nah, kalau ini apa ini ya? Apa Pangeran Prabu Siliwangi atau apa, saya juga kurang tahu. Jika rekan-rekan tahu apa itu, coba komen di bawah ya. Kita lanjut lagi nih melihat pantai Ancol. Semakin sore semakin enak situasinya guys, nggak panas, rame ya lumayan. Dan yang saya suka tuh walaupun ramai begini tuh tapi bersih guys, nggak ada sampah ya. Makin bagus ke sini saya lihat Ancol nih. Kalau dulu saya ingat tuh, aduh banyak banget guys sampah dulu ya di tepi-tepi air itu tuh, entah tahu sampah dari mana, aqua, plastik. Sekarang tuh benar-benar Ancol ini bersih guys dari sampah ya. Ini salah satu keuntungan atau apa ya saya bilang ya. Pokoknya ya gitulah guys. Dan satu hal lagi yang bikin Ancol ini keren adalah keamanannya guys. Kalau kita berwisata itu pasti salah satu yang penting adalah safety. Nah, di sini Ancol ini banyak pengaman atau keamanan gitu yang memperhatikan keselamatan orang-orang yang ada di pantai. Dan di sisi-sisi yang lain juga banyak, kayak di area parkiran banyak itu petugas yang mengatur kendaraan dan mengawasi kendaraan. Nah, itu enaknya di Ancol ini, salah satu safety atau sisi keamanannya itu sangat bagus. Apalagi buat rekan-rekan kesini yang misalnya bawa keluarga atau udah yang punya anak tuh kan, pengennya tuh bisa anaknya itu aman dan nyaman bermain, orang tuanya juga nggak terlalu khawatir. Itulah salah satu keunggulan Ancol ini. Dan juga harganya yang terjangkau dan posisinya yang sangat dekat di Jakarta sendiri guys. Saya sudah mulai ada di ujung nih guys, tapi pantainya masih panjang guys. Maksud saya tuh di ujung pantai yang ini. Di sana masih ada lagi pantai Karnaval, pantai Karnaval. Nah, ini tadi yang saya bilang itu guys, lokasi kuburan dari korban Perang Dunia Kedua guys. Jadi bisa berkunjung ke sana dan gratis, tidak dipungut biaya seperti keterangan yang ada di sini. Namanya Ereveld Ancol. Nah, itu pintu gerbangnya guys. Nah, bagi yang pengen tahu sejarah atau melihat bukti-bukti sejarah Perang Dunia Kedua bisa melihat ke Ereveld Ancol itu. Oke, buat rekan-rekan semuanya, saya sudah sampai di ujung
pantai ini, tapi pantainya masih luas guys, dan sudah mau menjelang berbuka puasa, jadi saya sudahi dulu sampai di sini, dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Kalau boleh silahkan subscribe, like, dan komen agar saya semakin semangat untuk bikin video-video lainnya. Dan buat rekan-rekan juga semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Bagi yang berpuasa, mudah-mudahan puasanya lancar dan bulan ini menjadi bulan yang berkah untuk kita semuanya. 257 25